Guys, cara bikin tutorial pancing cekrek guys. Yang dibutuhkan ini senar, ini pancingan seperti ini, kurang lebih sekitar 120 cm 120 cm. Yang dibutuhkan ini katemat sebenarnya ini harus pakai pentil ya, pentil yang kecil, tapi karena pentil yang kecil nggak ada, bikin pakai bekas katembat itu bisa dipotong kayak gini dikit aja. Nah ini aja, terus timbal lipat segini kecil, nggak jelas ya ini, terus pancing yang ukuran 11 atau 12, terus kumpul mana nih, kumpul yang kecil. Kalau ada yang lebih kecil daripada ini, cara bikin gini nih, masukin kayak gini, dua ya sepasang. Nah ini buat kumpul. Nah seperti ini, tarik sini, kencang ya, terlalu kencang ya. Terus pancingnya, cara ngikat pancingnya seperti ini guys, dari masukin dari sini, nah tarik sini, cara ngikatnya seperti ini. Ambil lah kira-kira 10 cm atau 7 cm, terus diikat kayak gini. Ambil berapa gulungan, 6 atau 7 atau 8 iklan kayak gini. Nah sini kan lubang sih, desain lubang, masukin di sini. Nah di sini tarik, nah ini tarik, ini akan sangat kuat sekali guys, nggak jelas ya. Nah, kalau ikatannya kayak seperti ini sangat kuat, dipotong cukupnya aja. Nah jadi seperti ini, terus dikasih timbel lipat sedikit aja buat bandul. Lipat sedikit kayak gini. Nah guys, ini paling maksimal dikasih dari pancing ke timbal, jarak timbal minimal 4 cm atau 5 cm kayak gini. Sebenarnya kalau ikan itu mudah sekali terkena pancing, itu ikan dumbo, ikan mujair, ikan bawal, ikan gurame, itu sangat mudah. Tapi cara bekerjanya pancing itu akan mudah tabrak senar, mudah tabrak ikan. Jadi kalau misalkan kedalaman air berapa, iki maksimal ini pancingnya harus di dasar dalam air, harus di dasar, dan ini harus ngambang kayak gini, nggak boleh berdiri, nggak boleh, harus rubuh kayak gini. Kalau ini ada timbal, ini kan senarnya agak terlalu kaku, sebenarnya ini ukuran senar ukuran 28, seharusnya ukuran
21 sampai 23 biar senarnya lemes. Kalau senar lemes iki akan turun kayak gini. Kalau bawahnya terkena ikan, tersentuh ikan, itu akan lebih mudah gerak. Kalau gerak langsung di start. Atau misalkan senar itu ditabrak ikan kalau ditabrak ikan sini kumpulnya akan jalan. Tapi kalau misalnya terkena ekor ikan, ininya juga akan geraknya lumayan. Tapi lebih geraknya agak besar itu seperti dimakan itu geraknya jalan kalau ditabrak. Ini sangat bisa buat melabui. Kalau di Galatama lele kan kadang ada yang lepasin sendiri ikannya. Tapi kalau misalnya di Galatama atau di kolam cekrik, tapi kalau di Galatama itu kan harus ikan makanan. Tapi kalau kita sendiri yang melepas, itu bisa buat melabui lawan sangat mudah. Caranya gini, kalau ikan tersentuh badan ikan, ini akan gerak sangat kecil sekali. Tapi kalau sebenarnya ikan terkena ekor, ini geraknya akan mereng. Jadi biarin aja. Tapi kalau ikan ditabrak ikan akan jalan. Mungkin juga akan masuk ke dalam air, lalu stuck. Yang terkena bagian bawah. Kalau orang lain melihat hanya sekilas dikira ikan makan. Itu sangat mudah sekali buat melabui lawan. Tapi ini harus pakai umpan, seenggaknya umpan cacing. Dikasih segini aja, dikasih di tengahnya aja, ujungnya dibiarin aja. Jadi kalau orang hanya sekilas itu hanya akan lebih mudah nyantel. Misalnya seperti ini kan misalnya ini gambarnya ikan lele ya, ini nabrak ya, nabrak, yes. Otomatis ikan akan terbawa, ikan langsung di start. Itu kalau buat melabui di Galatama. Tapi kalau buat cekrikan tersentuh langsung start, terkena ekor langsung start. Terus terkena badan ini akan gerak sangat kecil sekali, langsung start. Itu akan yang terkena itu badan. Itu sangat mudah sekali. Ini aku orang mau njaba. Itu sangat mudah sekali buat melabui lawan. Kalau fungsinya ini kalau terkena tersentuh badan, ekor, tertabrak atau sungut, itu sangat berbahaya. Siapa sih? Mengko lah. Dia mengkot. Lu ngora. Mengko. Dia mengko. Ngok dikap. Ini sangat mudah sekali ini. Nih, aku praktekin ya buat nyekrik bawal. Ini dia ada kolam. Nah, yang kok ini guys, aku uji coba ya. Ini nggak ada umpannya ya. Jadi aku ini buat pengetesan mancing cekrik bawal atau mujair, karena di sini kan lagi nggak ada lele, jadi aku uji coba buat mujair atau bawal. Kan sama sekali nggak ada umpannya nih. Sama sekali nggak ada umpannya.
agak dalam guys, ya aku dalamin. Nah, guys, ini yang tersangkut apa badannya, kayaknya mereng tuh. Ini guys, yang tersangkut badan. Nih ya, ini kalau buat nyakrik bawal ini seperti ini. Ini kan sebagai cuma buat gambaran aja, itu kan buat nyakrik bawal. Ini aku lepasin lagi. Ini kalau di kolam itu banyak sampahnya. Sebenarnya kumbul gerak, kumbul gerak sedikit itu langsung disentak guys. Itu nggak perlu nunggu masuk kumbul masuk atau apa, nggak perlu, yang penting ada kumbulnya masuk itu langsung disentak. Itu akan sangat mudah sekali buat melabui lawan atau apa, itu sangat mudah sekali. Nih. Ya buat ngetes lagi gitu. Ini buat ngetes mujair gitu. Ngetes nyakrik mujair. Nih, ada umpannya. Guys, pancing kayak gini aja, nggak perlu yang mahal-mahal, nggak perlu yang sederhana aja, biasa aja, itu sangat udah cukup sekali. Bermancing cekrik itu sangat mudah guys. Itu kalau buat mancing mujair, mancing bawal, mancing lele, itu buat nyekrik itu sangat mudah sekali. Tapi kalau lele itu kan ada berapa sasaran, dari ekor, badan, terus ikan nabrak, terus sungut, itu bisa buat sasaran. Yang buat disentai, buat menyentaikan itu sangat buat sasaran itu sangat mudah sekali. Cuma kalau bawal kan itu sisiknya agak lemas, itu bisa disentek, bisa dicekrik badannya. Kalau bawal itu banyakkan tuh badan sama bagian janggut, sirip atas, itu lebih mudah. Tapi kalau mujair itu juga badan, bagian perut. Seenggaknya itu pancing itu di sebelah ikan, langsung sentek. Kalau ikannya ada di sebelah kiri, pancingnya di sebelah kanan, bisa langsung senteknya nyamping, itu bisa kena. Tapi kalau lele itu nyenteknya harus ke atas supaya nggak berbahaya bagi teman yang ada di sampingnya. Tapi kalau gurame itu bagian janggut atau pepet, tapi bagian pinggirnya atau bagian sirip atas itu bisa. Itu tergantung, tapi harus dimaksimalkan. Senariknya harus lemes. Seenggaknya kalau kita cari senar ya yang kiranya kualitasnya bagus lah,
senarnya kecil, lemes, tapi tenaganya bagus. Itu sangat sangat menguntungkan sekali. Tapi kalau senarnya kaku kayak gini, ini ukuran 2028. Ini sebenarnya udah kebesaran. Ini 028 ini kan biasanya buat nyekrik lali dumbo yang ukurannya minimal di atas 2 kilo, intinya di atas 2 kilo ke atas. Kalau ukurannya 1 kilo ke bawah itu ukuran 019 atau sampai 22 itu lemas. Tapi kalau itu kadang juga kurang lemas. Harus senar itu direbus dulu sama sama teh itu sampai mendidih, benar-benar mendidih. Itu kualitas senar itu sangat bagus sekali. Kalau untuk senar jelek juga nggak apa-apa, tapi direbus maka maka teh itu sampai benar-benar mendidih sekali, itu sampai senar mati. Itu akan memiliki tenaga yang sangat besar sekali. Taunya senar udah mati, udah kuat, tuh di kayak gini itu senar lemas, ditarik kayak gini. Seenggaknya pakai alat di sini dikasih kayu, sini kasih kayu, tarik kayak gini. Kalau udah masih mulur, masih lentur, berarti itu senar itu masih magel. Tapi kalau udah mati, ditarik kayak gini, itu nggak bisa lentur. Itu kalau misalnya putus, itu suaranya suara seperti pecut atau seperti samurai. Itu suaranya seperti itu. Kalau senar udah mati, udah tenaganya udah besar, ditarik kayak gini, tenaga yang besar, kalau putus akan mengeluarkan suara yang sangat nyaring sekali. Bahkan seperti ada seperti asap, tapi bukan asap kecil lah, biar gitu kan. Itu kalau senar udah mati itu tenaganya sangat bagus sekali. Senarnya kuat, lemes, sangat kuat, itu sama sekali nggak ada kelenturan. Itu direbus harus benar-benar mendidih sekali, itu senar bisa mati. Kalau senar mati ya tenaganya lebih bagus. Kalau senar yang lentur masih magel atau senar yang belum direbus, itu ditarik kayak gini akan mudah putus atau lentur. Kalau senar masih lentur itu tenaganya itu masih kurang. Tapi kalau udah mati itu bagus. Itu cara merebus, cara bikin olah senar yang jelek jadi senar yang berkualitas tinggi, yaitu harus direbus pakai teh secukupnya lah. Teh cubruk atau teh sariwangi itu sama aja, yang penting benar-benar sampai mendidih. Itu akan memiliki kualitas yang sangat bagus sekali buat menambah kekuatan senar. Tapi kalau di tempat aku kebanyakan memakai senar itu senar Shinori itu juga sangat bagus. Shinori, terus Waterline, senar bass, samurai, dagol, itu yang dipakai di sama tim cekrik. Tapi kalau senar yang paling kuat, yang sangat teruji di sini itu senar Shinori. Itu harganya sangat murah sekali, cuma 43.000 satu gulung, tapi tenaganya sangat bagus. Yang kedua yang senar merek bass, tapi yang warna kuning. Senar bass ada yang warna kuning, ada yang warna agak putihan. Itu yang warna kuning itu yang sangat bagus sekali. Itu kedua dari Shinori. Senar bass itu harganya cukup mahal, sampai 80.000. Itu kualitas masih kurang sama merek Shinori. Kalau Shinori itu kan harganya murah, paling cuma 43.000, tapi tenaganya itu sangat bermanfaat sekali. Daripada samurai itu juga tenaganya lumayan, cuma dia senarnya nggak direbus juga udah lemes, cuma mudah keriting. Itu sangat tajam sekali di tangan, itu mudah tergesek. Itu kalau itu
Ya itu sih tergantung mau senar apa itu terserah, tapi yang intinya senar yang lemas kecil kualitasnya bagus itu yang harus dipakai. Itu kalau buat Galatama itu sangat menguntungkan sekali. Kalau misalnya kalau yang nyabut ini sendiri itu sangat menguntungkan sekali daripada yang, kecuali kalau di Galatama tapi ada yang melepasin atau apa itu bisa bisa ketahuan kalau itu nyekrik. Tapi kalau misalnya kita sendiri yang melepasin itu kan biasanya kan kalau Galatama kebanyakan kan yang penting ikan udah kepala di atas biasanya main seser. Itu kalau main dengan cara seperti ini, main cekrik, itu janggutnya yang terkena. Kalau orang sekilas lihat itu ikan makan. Caranya pakai cacing ya. Caranya pakai cacing, dikasih segini aja. Cacing kan panjang ya, kasih separohnya aja. Tapi cuma dicuik. Misalnya gini ya. Misal iki gambaran iki cacing, tutup aja sini tengahnya, terus cacingnya pas posisi di sini. Kalau makan beruntung ya, kalau misalnya nggak mau makan ikan nabrak ya kita masih punya harapan strike dari situ. Ini aku nggak ada kolam Galatama, nggak ada kolam lele, jadi iki juga aku buat kayak gini juga. Emang video aku tuh banyak yang sekarang aku isi video mancing grame sama mancing bawal. Itu karena apa? Sebenarnya aku masih suka konten-konten yang lele lumbo itu yang dicekrikin itu viralnya juga cukup bagus. Cuma sekarang udah agak susah. Karena kalau lele di sini kan pancingnya minimal 1 tahun 1 kali. Sedangkan iki yang dipancingkan udah banyak, mungkin udah berapa ratus, lebih dari 100 kolam. Itu juga udah dari desa aku, desa tetangga, terus udah dari desa-desa luar. Itu udah banyak sekali yang dipancingin. Yang mancingin cekrik kan bukan cuma tim dari sini, itu satu wilayah itu ada 4 tim. Cuma yang masuk ke YouTube sebagai dibikin konten cuma aku, yang lain nggak ada yang bikin. Cuma kalau tim tuh ada 4 bagian tim, jadi aku ngikutin tim ini. Aku cuma ya ada lebih dari 100 kolam. Makanya sekarang kan kolam-kolam udah agak menipis tapi kadang masih ada, tapi ya jauh di desa mana kalau misalnya kita dengar. Kadang kan di tim sini kan udah lama, udah berjalan pancing cekrik udah lama, kurang lebih ya hampir sekitar 6-7 tahun, udah sangat lama. Jadi kalau di sini itu udah sangat terkenal sekali di desa-desa lain. Kalau di sini tempatnya pancing cekrik atau tempat pemborongan lele dumbo ya. Soalnya kenapa itu kok bisa lele dumbo yang punya kolam selalu ditawarin ke sini, itu karena di sini udah termasuk mahal jualnya, itu belinya termasuk mahal. Kadang paling ikan 50 kilo 70 kilo udah berani beli 1 juta atau 800.000 atau berapa. Sedangkan lele kalau dari petani dijual ke pengepul atau ke juragan itu sangat murah. Selain itu juga ada potongan 10%, kadang 15%, tergantung kolamnya. Kalau kolam atasnya ada ternak ayam itu potongannya 15%. Tapi kalau kolam-kolam biasa dari petani itu potongannya 10%. Itu kalau misalnya dijual ke pengepul atau dari juragan lele. Tapi kalau langsung dari tim cekrik itu sama sekali nggak ada pemotongan. Makanya itu udah termasuk harga mahal. Minimal tuh 1 kilo 12.000, 13.000 pengambilan dari kolam. Kadang kalau ada yang boleh diborong
misalnya berapa. Tapi kalau misalnya nggak boleh ya kita ambil per kilo, misalnya satu kolam itu diambil berapa kilo ya, misalnya dia diambil semua, dipancing semua, tapi terus total semua misalnya 1 kintal, misalnya itu harus dibagi satu tim. Misalnya 1 kintal itu misalnya berapa duit, misalnya dibagi satu tim terkena berapa ribu. Sedangkan ikan itu diambil sendiri-sendiri, siapa yang dapat banyak dia yang dapat lebih banyak. Tapi siapa yang nggak dapat ya itu hitung-hitung mancing bayar. Tapi kalau ikan tuh jarang di komentar tuh banyak sekali yang bilang, "Wah, itu kolam itu banyak makan tai, itu kolam itu ikannya makan tai, itu nggak enak dimakan." Bah, itu salah. Kebanyakan kolam ini yang dijualnya ke sini itu masuknya ke pengepul apa masuknya ke kolam Galatama. Kalau yang besar-besar minimal setengah kilo ke atas itu masuknya jualnya ke kolam Galatama. Tapi kalau yang kecil-kecil masih pecel lele atau masih remaja itu dijualnya ke petani di pembesaran lagi. Jadi nggak ada yang dimakan tuh, nggak ada. Kecuali kalau dari kolam yang bersih tuh, di asli kolam yang bersih memang dimakan. Kadang ada yang dimakan, ada yang enggak, tapi kebanyakan sih dijual. Karena kita kan jualnya itu ke kolam yang butuhkan itu 16.000 per kilo. Itu juga udah harga yang sangat lumayan lah. Sebenarnya itu banyak ya kolam-kolam Galatama. Ini kan aku di lokasi Banjarnegara, Mandiraja, Desa Salamata. Itu banyak sekali kolam-kolam Galatama yang lagi membutuhkan ikan buat pengisian kolam Galatama. Cuma barangnya itu agak susah, barangnya kurang, jadi itu udah keliling-liling kemana itu nyari kolam tuh udah agak sangat susah. Ini aja udah pancing cekrik itu udah merambah ke desa-desa lain, udah cukup jauh. Gimana kadang kan ini kan pancing cekrik itu udah terkenal ke wilayah-wilayah mana, udah sangat jauh sekali. Cuma yang beli paling mahal dari tim aku. Makanya kalau dari luar itu ada orang yang mau jual lele itu masuknya pasti nyari ke tim diantara salah satu tim sini. Sebenarnya tim sini itu sangat banyak, satu tim kurang lebih ada 20-an orang ada, tapi kadang ada yang ikut, ada yang enggak. Kadang kan semua tim kan itu pekerja semua, tapi pekerjanya itu di sini kebanyakan di juragan kayu. Ada juga yang orang yang bilang, wah itu pemancingan, itu mancing orangnya pemalas, orang nggak punya kerjaan. Sebenarnya satu per tim itu punya pekerjaan semua. Makanya mancing itu kadang sore, karena waktu siang kadang kerja. Selain itu penebangan kayu, itu juga dari penghasilan ikan juga dijualin semua. Itu semua tim kayak masing-masing tim itu memiliki langganan semua ya, entah dijual kemana, desa kemana itu ada, itu punya langganan semua, yang dari remaja atau ikan remaja atau magelan atau pecel lele atau ikan yang besar udah induk itu ada semua tim memiliki langganan semua. Cuma beda-beda desa antara buangnya kemana bisa. Cuma kalau anakan itu dibagi-bagi. Kalau misalnya kolam ini ya, ikannya habis diambil, terus ada tim yang belum punya order, pasti kan ikannya habis diambil, yang punya kolam itu minta diisi lagi diisi bibit lagi. Itu bisa dikasihkan ke siapa yang lagi nggak ada order, misalnya kayak gitu. Jadi dari yang siapa yang nggak punya order dia diisi. Isinya juga isi bibit jual dari penjualan dari pembelian,
ada juga yang dari ternak anakan, dari ternakan anakan lele banyak, dari ternakan gurame juga banyak, terserah mau diisi apa. Tapi kebanyakan kalau habis diisi ambil lele ya pasti nyarinya minta diisi lele lagi. Banyak yang bilang pemancingan itu tempat orang pengangguran. Sebenarnya itu enggak, semua tim itu milik kerjaan. Kayak gini aja nih, banyak kolam gurame nih, ini kolam gurame, ini kolam gurame banyak sekali. Tuh belakang juga tuh banyak, tuh juga kolam gurame tuh. Cuma di sini kolam gurame semua. Kalau orang ya ada di komentar banyak sekali yang mengatakan orang mancing itu orang pengangguran, orang nggak punya kerjaan. Sebenarnya itu salah. Sebenarnya mancing itu buat hiburan, cuma buat hiburan, buat ngisi waktu. Karena di sini juga pekerja semua, nggak ada yang pengangguran tuh, nggak ada, semua tuh pekerja. Cuma ini buat sampingan, karena ini kan di bagian panjang lele itu kan sangat menguntungkan sekali, hasilnya sangat menguntungkan sekali. Jadi ya kalau ada kolam ya kita ambil, tapi kalau lagi nggak ada ya enggak. Sebenarnya itu sangat menguntungkan sekali, karena ini di sini sih sistem jual beli. Anakan dapat anakan kita jual sebagai anakan, sebagai bibit. Kalau induk kita jual sebagai dapat indukan kita jual sebagai indukan ke kolam Galatama. Kalau bibit dapat anakan masih remaja, masih magelan, masih pecel lele, kita jual ke pembesaran. Tuh hasilnya sangat menguntungkan sekali. Di sini tim tuh nggak ada yang merasa dirugikan, tuh nggak ada. Meskipun udah termasuk beli ikan mahal, itu nggak ada yang dirugikan, tuh nggak ada. Semua tuh beruntung. Walaupun kan ada yang mancing nggak dapat ya, banyak yang dapatnya banyak, ada juga yang sama sekali yang nggak dapat. Itu kan itu tekor, udah pasti rugi. Tapi sebagai gantinya sesama tim itu biar sama-sama enak, sesama tim itu yang kiranya nggak dapat, kalau kiranya dapatnya paling dikit, itu dikasih sama yang punya banyak, dikasih berapa. Terus selain itu dikasih lagi buat ngisi kolam. Nah, misalnya itu ikannya habis diambil, itu yang punya kolam minta dikasih bibit, itu dikasihkan ke order yang tadi mancingnya kalah. Itu yang mancingnya kalah suruh buat ngorder ngisi bibitnya, biar kita sama-sama nggak ada yang dirugikan. Walaupun mancing itu ada yang dapat banyak, ada yang sama sekali nggak dapat. Itu ya kalau yang dapat ya emang hitung-hitung beli ikan murah, itu sangat menguntungkan. Tapi kalau yang kalah itu dikasih bibit, dikasih order bibit. Misalnya itu taman kolam itu kamu kan kalah, itu bibitnya kamu yang ngisi, ntar dari modal kamu balik, syukur ada lebihnya lagi. Jadi nggak ada yang dirugikan, tuh nggak ada. Kita sama tim itu selalu bekerja sama. Gimana caranya selalu bisa menjaga tim, juga saling untuk menguntungkan sesama tim. Jadi nggak ada yang tim-tim yang dirugikan, tuh nggak ada. Kalau kadang ada yang mancing itu katanya break ya kan, itu juga sebagai juga kadang udah jadi peraturan. Kalau ada senar yang bawa senar yang sebenarnya agak jelek karena nggak bawa serep, ya kalau ikannya besar-besar ya pakai break nggak apa-apa. Kalau break itu berhenti. Tapi kalau ada orang yang udah terlanjur strike nggak apa-apa diangkat. Tapi kalau yang nggak dapat, itu pancing harus diangkat. Mancingnya lagi nunggu pancing teman yang tadinya putus harus dibetulin lagi, nunggunya di situ. Tapi kalau itu kan ada yang bilang itu break kok lanjut terus, itu gimana? Sebenarnya itu dari tim udah banyak toleransi. Kalau ada yang udah dapat agak banyak, tapi kok ada yang belum dapat atau
dapat cuma sedikit. Meskipun ada break, tapi tetap ada yang mancing, nggak apa-apa. Itu kalau yang kalah. Kalau kalah mancing terus nggak apa-apa, meskipun udah ada break mancing terus nggak apa-apa. Itu kalau yang udah dapat banyak ya harus berhenti dulu, harus nunggu temennya yang tadi pancingnya putus, harus dibetulin dulu baru dimulai lagi. Tapi kalau yang kalah biarin aja nggak apa-apa, biar kita sesama tim itu biar saling enaknya. Ya gimana caranya sih sama biar saling enak sama tim ya, biar nggak ada yang dirugikan ya. Ya kayak gitu aja guys. Itu kan itu cara pembongkaran, gimana sih cara mancing trik, fungsinya seperti apa, cara-cara seperti apa ya, seperti itu. Itu kalau yang kurang paham, pelajari tutorial ini pasti langsung bisa. Dan sekali lagi salam dari tim Cekrik dari Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Mandiraja, Desa Salamerta, Waduk Gajah Huling. Waduk Gajah Huling itu ada jembatan Gajah Huling, makanya itu sebagai nama channel aku. Terima kasih. Assalamualaikum.